Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ujian promosi Dr. Saudari Ilisa Fazriati yang merupakan mahasiswa dokter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi Dr. Saudari Ilisa Fazriati akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung, dikarenakan ujian akan kami mulai dalam beberapa menit lagi. Terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon Doktor Saudari Ilisa Fazriati dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi ilmu manajemen, kekhususan manajemen pemasaran, pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra untuk membuka ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Ilisa Fazriati, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Pengaruh Generic dan Islamic Attributes terhadap kepuasan wisatawan serta konsekuensinya pada pariwisata ramah Muslim, penerapan Three-Factor Theory of Customer Satisfaction. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Yang saya panggil namanya mungkin bisa melambaikan tangan. Selaku pembimbing atau promotor, yaitu Profesor Dr. Adi Zakaria Afif. Kopromotor 1, Ibu Gita Gayatri, PhD. Kopromotor 2, Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD. Kemudian untuk tim penguji, diketuai oleh Profesor Firmansyah, PhD. Yang anggotanya terdiri dari Dr. Asnan Furinto, Dr. Ignatius Herwasto. Ya, selamat siang. Dr. Rizal Edi Halim, dan Dr. T. Tengku Esni Balkiah. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif selaku promotor untuk memulai acara ujian. Calon Doktor Saudari Ilisa Fazriati. Ya. Saya persilahkan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau intisari disertasi saudari dalam waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Ya, baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Dr. Ade Zakaria Afif, perkenankanlah saya membaca ringkasan disertasi saya dengan judul Pengaruh Generik dan Islamic Attributes terhadap kepuasan wisatawan serta konsekuensinya pada pariwisata ramah Muslim, penerapan Three-Factor Theory of Customer Satisfaction. Salah satu pariwisata yang tidak dapat diabaikan perkembangannya adalah pariwisata ramah Muslim atau yang dikenal juga dengan Muslim Friendly Tourism. Segmen dari Ilisa, pasar, ya. Mohon maaf, tolong dibuat slideshow. Oh, slideshow, ya, sebentar. Ya, sudah Prof. Ya, saya teruskan. Segmen pasar utama pariwisata ini adalah wisatawan Muslim yang jumlahnya telah tumbuh jauh di atas rata-rata.
Total kedatangan pengunjung Muslim internasional mencapai 131 juta pada tahun 2017 dan diperkirakan terus meningkat mencapai 156 juta wisatawan pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan Muslim merupakan salah satu segmen yang paling cepat pertumbuhannya dalam industri pariwisata. Pemasar destinasi seperti pelaku bisnis pariwisata dan pemerintah setempat perlu untuk memahami bahwa wisatawan Muslim memiliki kebutuhan khusus yang mungkin berbeda dari wisatawan pada umumnya. Kebutuhan tersebut terkait dengan aturan dan kewajiban umat Muslim yang harus mereka penuhi bahkan saat mereka bepergian. Selain atribut umum atau generik yang tersedia pada destinasi, wisatawan Muslim juga mempertimbangkan atribut-atribut yang dapat memfasilitasi kebutuhan khusus mereka atau yang disebut dengan atribut Islam pada destinasi. Ketersediaan fasilitas ibadah, makanan, minuman halal, destinasi bebas judi dan alkohol, serta moralitas Islam adalah beberapa dari atribut yang dipertimbangkan wisatawan Muslim. Terkait dengan cakupannya, destinasi yang boleh melakukan pariwisata Muslim tidak hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim, namun juga negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, selama destinasi tersebut menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Dengan sumber daya terbatas yang dimiliki perusahaan atau pemasar pariwisata dan dengan didorong oleh ketatnya persaingan semakin beragamnya permintaan pelanggan, membuat para pemasar harus memiliki panduan untuk dapat mengetahui atribut mana yang harus diprioritaskan untuk memaksimalkan kepuasan wisatawan. Penelitian terdahulu pada konteks pariwisata ramah Muslim biasanya hanya menguji atribut Islam dalam mempengaruhi kepuasan tanpa memisahkan atribut-atribut sesuai dengan perannya. Dalam penelitian seperti itu, diasumsikan apabila performa atribut semakin baik, maka akan semakin meningkatkan kepuasan. Padahal pada kenyataannya tidak semua atribut memiliki kontribusi yang sama terhadap kepuasan. Terdapat jenis atribut yang dapat meningkatkan kepuasan apabila ketersediaannya ditingkatkan dengan baik, dan terdapat jenis atribut yang tidak berpengaruh signifikan karena merupakan persyaratan minimum yang diinginkan wisatawan. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan atribut sesuai dengan perannya, Three-Factor Theory of Customer Satisfaction oleh Kanos 1984 digunakan dalam penelitian ini. Teori ini membagi atribut menjadi 3 faktor sesuai dengan peran mereka dalam kepuasan, yaitu Basic Factor, Excitement Factor, dan Performance Factor. Faktor pertama, basic, merupakan persyaratan minimum yang dapat menimbulkan ketidakpuasan jika tidak dipenuhi. Namun apabila terpenuhi pun, atribut-atribut ini tidak secara signifikan mempengaruhi kepuasan. Atribut ini dianggap sebagai sesuatu yang mendasar sehingga pelanggan tidak mengekspresikan kepuasannya saat terpenuhi. Faktor kedua, performance, yang apabila semakin terpenuhi maka akan semakin meningkatkan kepuasan, dan sebaliknya apabila semakin tidak terpenuhi dengan baik maka akan berakibat pada penurunan kepuasan. Faktor ketiga, excitement, dicirikan dengan peningkatan kepuasan apabila semakin baik terpenuhi, namun apabila tidak terpenuhi pun juga tidak sampai berakibat pada ketidakpuasan. Penelitian kepuasan juga disebutkan dapat memprediksi perilaku pelanggan di kemudian hari seperti kunjungan kembali yang merupakan ciri dari adanya behavioral loyalty dan kesediaan pelanggan untuk membicarakan hal yang positif tentang perusahaan serta merekomendasikannya kepada orang lain yang merupakan bagian dari attitudinal loyalty. Konsekuensi dari kepuasan pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan adalah mencapai loyalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan kedua jenis loyalitas agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Jika kepuasan diprediksi secara positif mempengaruhi loyalitas, diasumsikan bahwa kepuasan juga dapat secara negatif mempengaruhi complaint dan churn intention. Complaint intention merupakan niat atau motivasi wisatawan untuk menyampaikan keluhan mengenai masalah dan kegagalan layanan, serta ketidakpuasan mereka pada penyedia jasa. Sedangkan churn intention merupakan niat wisatawan untuk tidak lagi mengunjungi destinasi, mengunjunginya lebih jarang, dan beralih ke destinasi lain. Complaint dan churn intention adalah konsekuensi negatif yang harus dihindari oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, penelitian tentang kepuasan dan konsekuensinya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi. Penelitian tentang pariwisata ramah Muslim juga tidak dapat dipisahkan dari peran religiusitas yang mendasari pilihan wisatawan terhadap jenis pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Religiusitas juga menggambarkan cara hidup yang tercermin dalam nilai-nilai dan sikap individu yang kemudian membentuk perilaku mereka. Studi ini menguji peran religiusitas sebagai moderasi hubungan antara atribut Islam dan kepuasan wisatawan. Seperti yang disebutkan oleh peneliti sebelumnya bahwa pentingnya peran religiusitas Islam jarang dipertimbangkan sebagai moderator.
Dari penjelasan tersebut, penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan atribut generik dan Islam ke dalam basic performance dan excitement factor sesuai dengan three-factor theory of customer satisfaction yang disebutkan dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap kepuasan wisatawan. Selanjutnya, penelitian ini menguji pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap konsekuensinya pada behavioral dan attitudinal loyalty, serta konsekuensi negatif pada complaint dan churn intention. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap pengaruh moderasi religius Islam pada hubungan antara atribut Islam dan kepuasan wisatawan. Penelitian ini dilakukan baik pada destinasi mayoritas non-Muslim maupun destinasi mayoritas Muslim. Bapak dan Ibu Dewan Sidang Penguji yang terhormat, penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei online melalui SurveyMonkey. Semua responden dalam penelitian ini merupakan wisatawan Muslim yang telah melakukan perjalanan ke satu dari 100 destinasi kota yang disebutkan dalam kuesioner. 100 destinasi kota dipilih berdasarkan kota-kota dengan jumlah kunjungan tertinggi data dari Euromonitor International 2017. Responden diharuskan berusia minimal 18 tahun dan telah mengunjungi destinasi untuk tujuan leisure ataupun business and leisure. Pemilihan calon responden dilakukan dengan secara acak melalui blog dan vlog wisatawan dan dari media sosial yaitu Facebook dan Instagram. Untuk memastikan bahwa responden memenuhi kriteria, responden dipilih melalui grup-grup traveler baik domestik maupun internasional, serta menggunakan hashtag di Instagram misalnya halal traveler, Muslim trip, Muslim vacation, dan beberapa lainnya yang menunjukkan foto responden saat melakukan wisata yang dimaksud. Pada langkah berikutnya, peneliti menghubungi satu persatu calon responden secara pribadi, baik melalui direct message, Facebook Messenger, ataupun email. Pada pesan tersebut, calon responden diberikan link yang langsung mengarahkan responden secara otomatis ke halaman pengisian kuesioner ketika dibuka. Kuesioner dibangun berdasarkan review literatur terkait dan direvisi berdasarkan hasil pretest yang dilakukan terhadap 80 responden. Kuesioner akhir yang digunakan dalam studi utama dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan saringan untuk memastikan responden yang dipilih sesuai dengan kriteria. Kemudian bagian kedua terdiri dari pertanyaan yang mengevaluasi variabel yang termasuk dalam model penelitian dan diukur menggunakan 6 poin skala Likert. Dan bagian akhir dari kuesioner yaitu 15 pertanyaan mengenai profil responden. Total sampel yang akhirnya dipergunakan untuk pengolahan data dan analisis studi utama adalah sebanyak 835 responden yang terdiri dari 604 wisatawan yang mengunjungi destinasi mayoritas non-Muslim dan 231 wisatawan yang mengunjungi destinasi mayoritas Muslim. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.7 untuk melakukan analisis CFA dan SEM. Bapak dan Ibu Dewan Sidang Penguji yang terhormat, hasil dari pengolahan data yang dilakukan menjawab hipotesis yang diajukan untuk destinasi mayoritas non-Muslim. Pertama mengenai jenis atribut basic. Secara garis besar, basic factor generik yang terdiri dari kebersihan, keamanan, ketersediaan informasi, dan transportasi lokal terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan. Sedangkan basic factor Islamik yang meliputi azan untuk menandakan waktu sholat dan Al-Quran tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan mereka. Sebaliknya, pada destinasi mayoritas Muslim, basic factor generik tidak mempengaruhi kepuasan wisatawan Muslim. Basic factor generik tidak mempengaruhi kepuasan wisatawan Muslim, sedangkan basic factor Islamik yang meliputi kiblat dan Al-Quran ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan mereka. Dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa wisatawan Muslim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai atribut yang mereka anggap dasar dalam mempengaruhi kepuasan. Saat mereka melakukan wisata ke suatu destinasi mayoritas non-Muslim, fokus dan ekspektasi mereka akan bergeser kepada atribut dasar yang umum, sehingga mereka akan lebih menilai keberadaan atau kinerja dari atribut basic factor generik tersebut. Sedangkan pada saat wisatawan memutuskan untuk berwisata ke suatu negara Muslim, mereka akan lebih memperhatikan dan menilai keberadaan atribut dasar yang menyangkut kebutuhan khusus mereka sebagai Muslim, yaitu basic factor Islamik. Kedua, hasil penelitian menemukan terdapat persamaan hasil mengenai performance factor. Performance factor generik yang meliputi aktivitas hiburan, atraksi yang ditawarkan, infrastruktur pada destinasi, dan fasilitas tambahan untuk anak dan orang lanjut usia pada destinasi mayoritas non-Muslim dan kenyamanan akomodasi sebagai tambahan pada destinasi mayoritas Muslim memiliki pengaruh yang signifikan pada kedua jenis destinasi. Sesuai dengan teorinya,
bahwa peningkatan ketersediaan atribut ini akan semakin meningkatkan kepuasan wisatawan. Sedangkan untuk performance factor Islamik, sama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan wisatawan. Wisatawan Muslim yang berkunjung ke destinasi mayoritas non-Muslim kurang memiliki ekspektasi terhadap ketersediaan atribut ini, mengingat atribut-atribut tersebut tidak umum tersedia pada destinasi. Sehingga wisatawan terlebih dahulu mencari alternatif dan menyiapkan kebutuhannya. Atribut yang tercakup dalam performance factor ini diantaranya adalah fasilitas ibadah atau masjid, destinasi bebas alkohol, area terpisah antara laki-laki dan perempuan pada tempat umum, akomodasi ramah Muslim, dan staf atau karyawan Muslim pada destinasi. Sedangkan pada destinasi mayoritas Muslim, wisatawan berasumsi bahwa atribut tersebut sudah sewajarnya ada, sehingga tidak lagi mempengaruhi kepuasan mereka secara signifikan. Ketiga, mengenai atribut excitement factor. Pada destinasi mayoritas non-Muslim, kedua jenis excitement factor sesuai teori berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Excitement factor generik terdiri dari makanan dan minuman khas daerah setempat dan keramahan masyarakat lokal, sedangkan excitement factor Islamik meliputi destinasi bebas judi, kelaziman penggunaan pakaian sesuai ajaran Islam di tempat umum, promosi dan pemasaran yang sesuai dengan etika Islam, dan seni rupa yang tidak menyerupai bentuk makhluk hidup. Wisatawan Muslim kurang menganggap penting ketersediaan atribut ini, namun jika disediakan baik, merupakan suatu surprise factor bagi mereka dan kemudian dapat meningkatkan kepuasannya. Sedangkan bagi destinasi mayoritas Muslim, hanya excitement factor generik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan. Atribut excitement termasuk citra, destinasi, dan keramahan masyarakat lokal. Sedangkan excitement factor Islamik ditemukan tidak mempengaruhi kepuasan secara signifikan, mengingat atribut-atribut tersebut sudah lumrah tersedia pada negara asal mereka, sehingga bukan menjadi suatu pertimbangan utama. Penelitian ini tidak berhenti pada pengujian trifaktor terhadap kepuasan, namun juga menguji konsekuensi dari kepuasan wisatawan tersebut terhadap perilaku, yaitu loyalitas yang meliputi behavioral dan attitudinal loyalty. Hasil mengkonfirmasi bahwa kepuasan tidak hanya akan mempengaruhi behavioral loyalty, namun juga akan menciptakan attitudinal loyalty. Selain itu, hasil studi mengkonfirmasi bahwa kepuasan berpengaruh negatif terhadap complaint dan change intention, baik pada destinasi mayoritas non-Muslim maupun pada destinasi mayoritas Muslim. Terakhir, hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pada kedua jenis destinasi, religiusitas tidak signifikan memoderasi hubungan antara atribut Islam dan kepuasan wisatawan tersebut. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara destinasi mayoritas Muslim dan destinasi mayoritas non-Muslim terletak pada anteseden pembentuk kepuasan. Dalam hal ini atribut-atribut destinasi yang terdiri dari atribut generik dan atribut Islam, sedangkan konsekuensi dari kepuasan tersebut ditemukan sama di kedua jenis destinasi. Bapak dan Ibu Dewan Sidang Penguji yang terhormat, hasil penelitian ini telah memberikan kontribusi teoritikal berupa peningkatan pemahaman mengenai atribut-atribut destinasi dalam pariwisata ramah Muslim. Dapat dilihat bahwa wisatawan Muslim mempertimbangkan tidak hanya atribut generik atau umum saat melakukan wisata, namun juga mempertimbangkan beberapa aspek dari atribut Islam. Kontribusi kedua adalah pengaplikasian Three-Factor Theory of Customer Satisfaction yang dilakukan pada konteks pariwisata ramah Muslim yang sebelumnya sangat terbatas. Penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperjelas kekurangan studi terdahulu yang mana hanya melakukan pengujian seluruh atribut sebagai satu kesatuan yang dianggap kurang tepat. Kontribusi ketiga dari penelitian ini adalah menjelaskan pengklasifikasian atribut-atribut pada kedua kelompok destinasi, yaitu mayoritas non-Muslim dan pada destinasi mayoritas Muslim, sehingga hasil yang didapat akan lebih komprehensif. Penelitian ini melengkapi kekurangan pada studi-studi terdahulu yang biasanya hanya meneliti pariwisata ramah Muslim pada salah satu jenis destinasi saja. Selanjutnya, penelitian ini memperluas penggunaan dan pengujian Three-Factor Theory terhadap konsekuensi perilaku wisatawan, di mana kepuasan diuji pengaruhnya terhadap behavioral, attitudinal loyalty, serta complaint and change intention. Pengujian ini menjawab saran dari peneliti sebelumnya mengenai rekomendasi penelitian untuk menguji pengaruh Three-Factor Theory terhadap konsekuensi konsumennya. Terakhir, kontribusi penelitian ini terkait dengan indikator-indikator religiusitas yang spesifik pada konteks pariwisata. Biasanya penelitian mengenai religiusitas pada konteks pariwisata menggunakan indikator religiusitas umum yang mengukur kepercayaan dan praktek agama yang dijalankan seperti sholat, ibadah haji, zakat, dan puasa, sehingga penggunaannya dalam konteks pariwisata dianggap kurang tepat untuk menggambarkan kondisi wisatawan. Penelitian ini menggunakan indikator religiusitas yang dikembangkan khusus pada konteks pariwisata dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Bapak dan Ibu Dewan Sidang Penguji yang terhormat, selain berkontribusi secara teoritis, temuan dari studi ini dapat berguna bagi praktisi dengan memberikan saran dan yang dapat menjadi masukan bagi pelaku wisata.
ramah Muslim dalam lingkup destinasi kota. Seperti yang diketahui, persaingan global pada sektor pariwisata mendorong pemasar destinasi untuk dapat menciptakan kepuasan wisatawan yang lebih besar. Di sisi lain, pemasar destinasinya tentu memiliki sumber daya yang terbatas sehingga pemenuhan seluruh atribut tidak dapat sekaligus dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian dengan menggunakan three factor theory dapat memberikan rekomendasi mengenai atribut-atribut apa saja yang seharusnya diprioritaskan untuk dipenuhi pemasar destinasi guna memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih tepat dan terarah. Menurut three factor theory, excitement dan performance factor adalah atribut yang memainkan peran utama dalam meningkatkan kepuasan. Berdasarkan urutan, hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor yang berkontribusi paling besar terhadap terciptanya kepuasan wisatawan adalah excitement factor generic. Penyediaan atribut-atribut ini dapat menawarkan keunggulan kompetitif bagi destinasi. Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, dapat mendorong pelaku bisnis dan masyarakat setempat untuk penyediaan atribut ini. Misalnya penyediaan makanan dan minuman khas daerah, setempat dengan harga yang bervariasi supaya wisatawan dengan semua anggaran dapat mencobanya. Selain itu, mengingat wisatawan pada studi ini adalah wisatawan Muslim, ada baiknya jika makanan dan minuman tersebut dibuat juga dengan versi halalnya, sehingga menambah pilihan dan memperbesar kemungkinan wisatawan Muslim untuk dapat mencobanya. Atribut-atribut yang termasuk dalam performance factor generic merupakan faktor kedua yang berkontribusi untuk mempengaruhi kepuasan wisatawan. Rekomendasi terkait faktor ini meliputi penawaran alternatif hiburan selain atraksi alam yang diberikan, misalnya man-made attraction, terutama yang menjadi ciri khas destinasi. Di antara ketiga faktor generik, di urutan terakhir atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan adalah basic factor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa basic factor generik mempengaruhi kepuasan walaupun dengan kontribusi paling kecil. Atribut-atribut ini dianggap sudah seharusnya ada sehingga tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kepuasan wisatawan. Terkait dengan atribut-atribut ini, Dinas Pariwisata dapat menyediakan pusat informasi wisata dan papan petunjuk yang menginformasikan arah atraksi wisata, serta fasilitas-fasilitas pendukungnya yang disediakan dengan jumlah cukup dan dengan bahasa yang dapat dimengerti secara internasional. Atribut yang perlu diperhatikan oleh pemasar destinasi untuk memperbesar kepuasan wisatawan Muslim adalah atribut excitement factor Islamik. Hasil penelitian ini menemukan excitement factor merupakan satu-satunya klasifikasi atribut Islam yang dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Usaha yang dapat dilakukan pemasar destinasi antaranya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan Muslim dengan memastikan tersedianya ketentuan bebas judi di atraksi wisata yang banyak dikunjungi secara bebas, misalnya pada tempat-tempat wisata keluarga. Pemerintah juga dapat membuat regulasi mengenai tidak adanya diskriminasi terhadap wisatawan perempuan yang menggunakan hijab, serta destinasi yang dapat membuat iklan dengan menggunakan model yang berpakaian sopan. Seperti halnya pada destinasi mayoritas non-Muslim, dari hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi pemenuhan atribut-atribut untuk dapat meningkatkan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke destinasi mayoritas Muslim. Hasil penelitian menemukan atribut-atribut yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan wisatawan, yaitu performance factor generic. Rekomendasi terkait, misalnya pemerintah atau dinas pariwisata serta pelaku bisnis pariwisata dapat memberikan ketersediaan lift atau eskalator di tempat umum, ruang khusus bagi kursi roda dan stroller pada transportasi umum, serta fasilitas tempat duduk atau ruang tunggu prioritas yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia. Citra destinasi dan keramahan masyarakat lokal juga teridentifikasi sebagai excitement factor generic. Pemerintah destinasi mayoritas Muslim terkait sebisanya menciptakan citra destinasi yang positif, misalnya sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk dikunjungi. Selain itu, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat, destinasi mayoritas Muslim, khususnya di Asia yang memang sudah terkenal dengan keramahan penduduknya, perlu untuk terus menjaganya, karena keramahan masyarakat lokal juga berkontribusi dalam peningkatan kepuasan. Basic factor Islamik yang meliputi kiblat dan Al-Quran pada temuan penelitian ini merupakan faktor ketiga yang sebaiknya diperhatikan oleh pemasar destinasi mayoritas Muslim untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. Rekomendasi usaha yang dapat dilakukan mencakup penyediaan kedua atribut pada akomodasi tempat umum seperti bandara, tempat wisata milik pemerintah, dan area publik lainnya dengan jumlah yang cukup. Selain itu, pemerintah bersama para pelaku bisnis dapat mengembangkan aplikasi Muslim friendly yang dilengkapi dengan kiblat, Al-Quran, azan, sampai dengan spesifik menunjukkan lokasi restoran halal, serta tempat ibadah terdekat yang dapat membantu wisatawan Muslim dalam memenuhi kebutuhannya selama berada pada destinasi. Dengan adanya aplikasi seperti ini dapat memudahkan wisatawan yang ada dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka saat berada pada destinasi.
Terakhir, ini sebagai tambahan, walaupun penelitian ini dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19, temuan penelitian ini masih mungkin diterapkan dengan beberapa penyesuaian, terutama pada atribut keamanan dan kebersihan destinasi yang sebelumnya memang dianggap penting dan termasuk dalam basic factor dalam penelitian ini. Dengan adanya COVID-19, kedua atribut tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi bagi para pelaku pariwisata yang melibatkan semua pihak, baik masyarakat setempat, pelaku bisnis, dan pemerintah. Bapak dan Ibu Dewan Sidang Penguji yang terhormat, demikian ringkasan disertasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Doktor Saudari Ilisa Fajriati, acara kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Bapak Profesor Firmansyah, PhD, selaku Ketua Penguji untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudari Ilisa yang telah mencapai tahapan akhir dari proses disertasi Saudari. Saya ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan construct excitement attribute. Kalau kita lihat definisi excitement attribute dari Kano, ini kan atribut-atribut yang tidak diduga disediakan oleh provider dari perspektif customer, sehingga ketika itu muncul, itu membuat semacam situasi yang tidak terduga. Sehingga Kano menyebut sebagai unknown needs. Jadi customer tidak berharap sebenarnya itu muncul, tetapi fitur itu, atribut itu ada. Sehingga ada muncul excitement atribut. Tapi pertanyaan saya adalah, Kano juga menyampaikan bahwa hadirnya variabel ini, kalau tinggi, itu bisa meningkatkan kepuasan. Tetapi tanpa variabel ini hadir, tidak lantas membuat dissatisfaction. Nah, dalam model Saudari Ilisa itu kan kausal ya, jadi linear. Excitement atribut positif meningkatkan kepuasan. Sekaligus juga sebaliknya, ketika excitement atributnya rendah, maka satisfaction-nya akan turun. Padahal Kano berbeda dengan logik yang Saudari Ilisa gunakan. Mohon penjelasan. Yang kedua, terkait dengan construct religiosity. Mohon dijelaskan bagaimana Saudari Ilisa itu mengukur religiosity. Karena religiosity ini kan tinggi atau rendah kan. Bagaimana kita bisa make sure tingkat religiositas seseorang. Apakah padahal ketika seseorang itu hanya menjalankan syariat saja, apakah lantas religiositasnya akan meningkat? Dan bagaimana measurement yang Saudari Ilisa gunakan itu bisa terhindar dari misleading religiositas? Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Firmansyah, PhD, perkenankanlah saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai excitement atribut sendiri menurut definisi merupakan atribut-atribut yang akan meningkatkan kepuasan apabila terpenuhi, namun juga apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan pada ketidakpuasan. Kemudian untuk mengetahui hubungan linear dan non-linear pada model ini, kemarin waktu SHP juga disarankan untuk melakukan pengujian tambahan, yaitu melakukan uji tambahan kurva linear untuk menguji model kemungkinan model kuadratik atau kubik. Kemudian penelitian kurva linear sudah coba untuk dilakukan, dan dengan menyertakan masing-masing variabel termasuk excitement factor tadi sebagai variabel independen dan tourist satisfaction sebagai dependent variabelnya,
ditemukan bahwa penambahan variabel kuadratik hanya meningkatkan R-square. Itu tidak banyak, paling banyak adalah 1,5%, sehingga asumsi bahwa hubungan antara variabel excitement dan tourist satisfaction adalah linear bisa diterima, Prof. Terus kemudian yang kedua tadi, bagaimana pengukuran religiosity. Jadi pengukuran religiosity sendiri ini dari awal historinya, dari awal pengajuan model religiositas itu mengukur secara umum, kemudian juga sudah dicoba dilakukan framing waktu itu supaya tidak terjadi bias seperti itu, dengan mencoba framing bahwa bagaimana misalkan salah satu atributnya bagaimana menurut Anda teman Anda seperti itu, pakai framing, tapi kemudian itu juga ternyata tidak signifikan hasilnya, sehingga dicari lagi literatur tambahan dan ditemukan indikator religiositas yang khusus diuji pada pariwisata ramah Muslim. Kemudian untuk mengetahui untuk memastikan validitasnya juga sudah melalui tes construct validity, Prof. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Prof. Wimansyah, sudah cukup? Ya, religiositas ini kan kalau bahasa Indonesia kesolehan ya? Ya, religiositas tingkat atau derajat kesolehan. Ya, kesolehan. Iya, maksudnya kalau habu minallah itu kan nggak bisa kita ukur kan? Yang bisa mungkin kesolehan sosial mungkin ya. Kalau kita jabarkan lagi pada penelitian ini, religiositas itu terdiri dari dua hal utama, yaitu religious practice dan religious belief. Namun benar kata Prof tadi, kalau misalkan religiositas kita terhadap hablum minallah itu memang sepertinya sulit untuk diukur. Namun indikator-indikator yang digunakan pada penelitian ini sudah spesifik ke pariwisata, Prof. Jadi misalkan indikator belief itu sendiri seperti saya percaya bahwa perempuan Muslim tidak boleh melakukan perjalanan sendiri tanpa mahram, seperti itu, Prof. Ya, saya rasa cukup, Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Wimansyah. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Dr. Asnan Purinto untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih, Ketua Sidang, Prof. Irwan. Ya, Ilisa, ya, Saudara Promovenda, selamat juga saya mengucapkan ya atas berhasilnya masuk ke tahapan akhir dari disertasi dari Promovenda ya. Saya ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah mengenai pengambilan semacam asumsi dasar pengambilan keputusan untuk objek atau destinasi wisata ini ya. Dalam disertasi Ilisa mengambil agregasinya ke level kota ya, city ya. Jadi bukan kepada situs wisatanya, bukan kepada negara dan seterusnya ya. Nah, bagaimana Ilisa menjelaskan alasan pemilihan city dan juga dalam realitanya? Karena sebagai contoh, pada saat seorang wisatawan ya, terutama wisatawan luar negeri, mancanegara memutuskan untuk berlibur ke Bali misalnya, yang dia putuskan itu berarti kan agregasinya di level pulau gitu ya. Jadi dia bukan ingin pergi ke Denpasar gitu, tapi dia ingin menikmati Bali, pulau dengan berbagai macam kota di situ dan juga situs wisata. Tapi pada saat seorang misalkan mau berwisata ke Cina misalnya, ke Tiongkok, dia tidak memusatkan pada satu kota, mungkin Beijing atau Shanghai, tapi kepada negara Tiongkok sebagai sebuah negara. Atau bahkan kalau pada saat seseorang memutuskan pergi berlibur ke Eropa misalnya, dia bisa menganggap agregasi keputusannya adalah Eropa. Jadi bisa negara Belanda, Jerman, Inggris itu sebagai sebuah objek wisata yang ingin dia kunjungi. Nah, bagaimana Ilisa menjelaskan perbedaan hierarki
pengelompokan wisata ini, sehingga pada penelitian ini ILISA menganggap bahwa bukan situs wisata, tapi juga bukan negara, bukan benua, tapi kota yang menjadi unit pengelompokan atau agregasi dari pemilihan destinasi wisata. Itu dulu, silakan dijelaskan. Ya, betul sekali. Maaf. Yang terhormat Bapak Dr. Asnan Furinto, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Jadi benar sekali Pak Asnan bahwa batasan objek penelitian di sini adalah city destination atau destinasi level kota. Nah, objek pada penelitian ini dibatasi pada level destinasi kota atau city tourism. Konteks ini tentunya berbeda dengan objek penelitian lain seperti yang tadi disebutkan Pak Asnan, country level ataupun spot level. Spot level misalkan seperti atraksi wisata tertentu atau hotel atau restoran. Di sini kenapa pengambilannya adalah city level tourism. City level tourism ini dilakukan karena yang pertama, country level itu cakupannya terlalu luas dan tidak spesifik untuk dilakukan penelitian. Sedangkan spot level tourism itu juga terlalu sempit sehingga implikasinya lebih berdampak kecil seperti itu. Terus kemudian kedua, pemilihan city level itu juga terkait dengan relevansi atribut-atribut destinasi yang diuji pada penelitian ini yang mencakup atribut umum dan atribut Islam pada suatu kota, ya seperti transportasi lokal, makanan khas daerah setempat, aktivitas, atraksi, ataupun hiburan yang ditawarkan, keramahan masyarakat lokal, dan juga akomodasi dan yang lainnya. Jadi pertanyaan pada kuesioner ini telah mencakup atribut-atribut yang ada pada level destinasi ini. Selain itu juga literatur terdahulu juga telah banyak yang melakukan penelitian pada level destinasi kota ini, seperti misalnya pada kota-kota di Turki atau kota-kota di Malaysia. Yang ketiga juga kenapa pemilihannya city level tourism, karena pada level ini, pada city tourism ini memiliki kontribusi yang pertumbuhannya lebih besar daripada global, daripada peningkatan wisatawan global seperti itu, Pak Asnan. Oke, baik. Dari Promovenda ILISA, oke. Saya masuk ke pertanyaan kedua ya. Ya. Kembali lagi kepada reasoning atau alasan pemilihan ya. Di penelitian Saudari Promovenda melakukan 2 kali pengujian model, yang satu kepada destinasi yang mayoritas Muslim, satu lagi ke destinasi yang mayoritas penduduknya non-Muslim ya. Nah, kalau saya bayangkan kalau saya sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap destinasi wisata gitu ya, dalam hal ini kota tadi, kalau anggaplah kota yang menjadi unitnya, mengapa tidak membedakannya berdasarkan misalkan respondennya yang Muslim dan non-Muslim? Dalam arti begini, kalau sebagai seorang pengelola tempat wisata atau kota yang menarik wisatawan, bukankah akan lebih bagus kalau dia bisa menarik wisatawan baik yang Muslim maupun non-Muslim, yang Muslim tetap merasa nyaman karena kan tadi Muslim friendly ya, tetap merasa bisa diakomodasi segala kebutuhan dan juga preferensinya, tetapi yang non-Muslim juga tidak merasa terpinggirkan, karena mereka juga merasa walaupun ini wisata ramah Muslim, tetapi kalau dia ingin melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Muslim, dia juga tetap terakomodasi. Nah, bukankah kalau membaginya berdasarkan responden Muslim dan non-Muslim akan mendapatkan lebih banyak insight dibandingkan hanya wisatawan yang Muslim, tapi penduduknya Muslim dan non-Muslim. Nah, mungkin alasan reasoning di belakang ini seperti apa bisa dijelaskan, Saudari Promovenda, silakan. Baik, Prof. Asnan. Yang terhormat Bapak Dr. Asnan Furinto, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Jadi di sini pertanyaannya, kenapa pengklasifikasiannya antara destinasi Muslim dan non-Muslim, tidak wisatawan yang Muslim atau non-Muslim seperti itu. Jadi pemilihan latar belakang penelitian ini sendiri pada awalnya dilihat dari segmen pasar wisatawan Muslim yang sekarang memang tumbuh melebihi dari rata-rata wisatawan pada umumnya. Jadi concernnya ke situ.
Pak Asnan, wisatawan Muslim yang pertumbuhannya memang pertumbuhannya cepat seperti itu. Jadi dari situ dapat diketahui bahwa segmen pasar Muslim merupakan yang paling cepat pertumbuhannya dan merupakan segmen pasar yang menjanjikan seperti itu, yang menjanjikan bagi pertumbuhan pariwisata dan tidak dapat diabaikan perkembangannya. Saran dari Pak Asnan tadi itu bagus sekali dan mungkin ini dapat dimasukkan ke saran penelitian untuk penelitian selanjutnya, Pak. Demikian Pak jawaban yang dapat saya berikan. Oke, baik ya, Sri Novena, nanti mungkin bisa jadikan catatan di situ untuk keperluan penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir mengenai situasi saat ini ya, di mana dunia pariwisata termasuk yang paling terpuruk ya akibat pandemi. Nah, model ELISA ini kira-kira apakah sejauh mana masih bisa berlaku atau digeneralisasi, atau ada hal di model itu mana yang mesti ditambahkan atau mesti dimodifikasi jika situasi pandemi ini terus berlangsung, karena kan kita juga nggak tahu dalam setahun 2 tahun ke depan apakah model yang ELISA model buat ini pada sebelum pandemi ini masih bisa berjalan. Nah, kira-kira apa keterbatasan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model ELISA dengan situasi saat ini? Silakan. Oke, baik, Bapak Dr. Asnan Purinto, saya coba jawab. Bahwa betul sekali bahwa pariwisata sekarang merupakan segmen yang paling terpuruk ya dengan adanya COVID-19 ini. Tentunya model ini masih bisa digunakan dengan perlu beberapa penyesuaian yang ada seperti itu. Dan mungkin satu hal dulu yang bisa di-highlight di sini bahwa ketergantungan destinasi wisata terhadap wisatawan asing sendiri ya cukup besar. Kemudian satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dinas pariwisata setempat adalah menarik sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya wisatawan domestik seperti itu, wisatawan domestik. Nah, kemudian tentunya pengaplikasian model ini di masa pandemik bisa dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Bisa saya highlight juga di sini bahwa COVID-19 ini COVID-19 ini mempengaruhi dua atribut di sini, yaitu yang generic atribut itu ada kebersihan dan keamanan dalam destinasi gitu seperti itu. Dengan adanya COVID-19 ini tentunya dua atribut ini perlu untuk diperhatikan lebih ekstra lagi seperti itu. Dan pengaplikasian di masa pandemik juga dilakukan dengan beberapa cara, dengan penyesuaian yang dapat melibatkan semua pihak. Misalkan yang pertama, masyarakat setempat selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak demi menciptakan rasa aman bagi wisatawan sendiri maupun untuk masyarakat setempat. Kemudian juga untuk pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditentukan seperti itu. Jadi misalkan kayak hotel yang awalnya menyediakan buffet untuk sarapan pagi, sekarang bisa menghidangkan menu langsung ke meja seperti itu ya, untuk menjaga keamanan. Dan yang terakhir itu untuk pemerintah juga bisa melakukan diskusi atau edukasi secara rutin kepada pelaku wisata masyarakat setempat mengenai perkembangan COVID dan protokol COVID ini. Seperti itu, Prof. Seperti itu, Dr. Asnan Purinto yang bisa saya jawab. Oke, makasih dari Prof. Penda atas jawabannya. Cukup Ketua Sidang, Prof. Irwan, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Asnan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ignatius Heriwasto untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama, selamat ya kepada Saudara Elisa ya atas kemajuan dan sudah masuk ke tahap akhir ya. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan ya, 2 tentang teori ya, 1 lagi tentang hasil ya. Saya tidak masuk ke dalam aplikasi ya, karena saya lihat sebetulnya sudah banyak sekali masuk ke dalam namanya
pembahasan praktikal, ya. Dan modelnya tercermin juga di situ. Nah, saya ingin tanya yang pertama, ya, kalau saudara menggunakan teori Kano kan ada basic, ya, attribute, ada performance attribute, ada excitement attribute, 3 ya, yang saudara kemudian kembangkan secara spesifik dalam konteks pariwisata Islami, gitu ya. Nah, saya bertanya pada saudara, ini kan sebetulnya ya di dalam namanya teori pemasaran dasar Kotler itu sudah ada 5 product level ya, seperti core, generic, expected, augmented, malah ada potensialnya ya. So, tolong dijelaskan mengapa saudara tidak menggunakan basic dari namanya faktor-faktor produk yang umum terjadi di Kotler. Kenapa saudara memilih Kano model? Ya, pertama itu dulu, silakan dijawab. Ya, bisa langsung dijawab. Terima kasih, terima kasih Bapak Ignatius Herwasto atas pertanyaannya. Saya coba menjawabnya. Kenapa saya menggunakan model Kano di sini, tidak menggunakan model lain seperti misalnya Kotler tadi. Betul, ada Kotler yang menyebutkan bahwa atribut level itu ada core product, terus kemudian ada generic produknya, ada augmented, potential, dan kenapa saya tidak menggunakan itu? Karena teori Kotler tersebut lebih kepada fungsionalnya, lebih kepada fungsi dari atribut tersebut gitu. Sedangkan Kano model ini maksudnya yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya, bahwa teori Kano ini membagi atribut menjadi basic, performance, excitement factor itu yang memiliki kelebihan dapat menjelaskan kontribusi ketiga atribut itu berbeda terhadap kepuasan dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan teori lain yang biasanya hanya mengaplikasikan semua atribut itu memiliki kontribusi yang sama terhadap kepuasan. Nah, Kano model ini dia berasumsi bahwa tidak semua atribut memiliki berpotensi untuk meningkatkan kepuasan karena ada yang lebih berfungsi kepada pencegahan ketidakpuasan seperti itu. Ya, baik. Ya. Pertanyaan kedua, ya. Kalau di pemasaran juga sangat terkenal teori mengenai kepuasan, ya. Itu ada teori yang namanya paradigma dari diskonfirmasi, ya. Jadi disconfirmation paradigm. Jadi dikatakan di situ kepuasan itu adalah hasil daripada performance, kinerja, dan ekspektasi atau harapan, ya. Tapi di dalam penelitian saudara itu menggunakan cukup berbeda dengan yang kita ketahui, ya. Ini saudara cuma menggunakan performance-nya saja, padahal dikatakan performance itu hanya bisa menjelaskan sebagian karena ada ekspektasi. Misalnya kita mengharapkan 5, tapi yang diberikan 4, walaupun 4 itu sudah tinggi, bisa jadi dissatisfaction. Nah, saudara menggunakan model hanya performance saja, ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada saudara, mengapa saudara menggunakan model ini dan apa implikasinya bila dibanding dengan teori dasar tersebut? Silakan. Oke, perkenankanlah saya menjawab, Dr. Ignatius Herwasto. Jadi yang Bapak tanyakan adalah mengenai expectation disconfirmation theory atau expectation confirmation theory gitu ya. EDT atau ECT itu meliputi 4 konstruk utama, yaitu expectation, perceived performance, kemudian disconfirmation of belief, dan satisfaction. Nah, kepuasan terbentuk dari perbandingan kognitif antara performa atau kinerja produk dengan jasa yang dipersepsikan pelanggan dengan harapan atau ekspektasi mereka sebelum pembelian dilakukan, seperti itu kan. Kemudian jika kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan, maka konfirmasi terjadi. Sedangkan apabila diskonfirmasi terjadi ketika terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, di mana pelanggan dapat merasa puas atau tidak puas
sebagai akibat dari perbedaan positif atau negatif harapan dengan kinerja tersebut. Kemudian dikaitkan dengan teori yang saya pakai, yaitu three-factor theory yang digunakan pada penelitian ini, yang menilai kepuasan atau ketidakpuasan yang terjadi berdasarkan sebenarnya terpenuhi atau tidaknya harapan ekspektasi wisatawan juga gitu. Nah, terpenuhi atau tidaknya harapan ini untuk terjadinya kepuasan dinilai dengan membandingkan harapan dengan kinerja produk atau jasa yang mereka setelah mereka merasakannya, seperti itu. Dengan begitu, kepuasan pada penelitian ini sebenarnya juga diukur dengan membandingkan harapan dan kinerja atribut tersebut. Begitu. Ya, pertanyaan yang ketiga, ya. Ini saudara, premis penelitian saudara itu atribut-atribut Islamik, ya, Islamic attribute itu mempengaruhi tingkat kepuasan, ya. Nah, kemudian saudara juga mempertimbangkan sebagai moderasi faktor pendorongnya adalah religiosity, ya, sebagai moderasi, ya. Tapi saya periksa di sini, ini banyak variabel, ya. Saya lihat dari religiosity 3 tidak diterima. Kemudian Islamic faktor juga itu dari 3 cuma 1 yang diterima, ya. Jadi premis saudara itu, utama saudara itu banyak yang tidak terbukti gitu, ya. Nah, implikasinya apa? Pertama, ya, terhadap model saudara atau hasil ini. Yang kedua, ini kalau misalnya kurang tepat, dirasa kurang tepat, ya, dari modelnya atau metodenya, itu apa? Persoalannya apa itu sebetulnya? Kemudian berikutnya harus seperti apa penelitiannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjawab, Pak Ignatius Herwasto. Jadi memang betul bahwa religiositas di situ tidak signifikan mempengaruhi hubungan antara atribut dengan kepuasan, baik di destinasi mayoritas non-muslim maupun muslim. Begitu juga begitu juga beberapa atribut Islamik terhadap kepuasan wisatawan, seperti itu. Di sini yang bisa saya jelaskan, pertama mengenai tidak signifikanan dari Islamic attribute maupun religiositas itu untuk destinasi mayoritas non-muslim, biasanya mereka atau wisatawan muslim itu sudah memiliki ekspektasi yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan mereka berwisata ke negara-negara mayoritas muslim, sehingga mereka telah terlebih dahulu menyiapkan atau mengantisipasi kesulitan mendapatkan atribut Islam pada destinasi itu, misalkan seperti membawa makanan halal atau makanan halal dari negara asalnya, seperti itu, ya. Terus kemudian juga dapat dilihat di sini bahwa responden merupakan 72% adalah orang Indonesia atau yang berasal dari negara Muslim sendiri, gitu. Jadi ketersediaan atribut, maksud saya, jadi wisatawan yang asal Indonesia itu terkenal lebih toleran terhadap halal dan haramnya, seperti itu. Jadi di sini atribut Islam tidak terlalu mempengaruhi untuk kepuasan mereka. Kemudian bagi destinasi mayoritas Muslim, ketidaksignifikanannya itu disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena mayoritas wisatawan berasal dari negara Muslim juga, maka mereka sudah terbiasa dengan adanya atribut-atribut tersebut, atau dengan kata lain mereka sudah familiar, gitu, sehingga mereka tidak lagi menjadikan atribut Islam itu sebagai fokus utama mereka, seperti itu. Ya, saya rasa sudah cukup, Saudara Elisa. Sudah cukup, Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Herwasto. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Rizal Edi Halim untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra, Ketua Sidang. Ada 2 pertanyaan, Ibu Elisa. Yang pertama, bagaimana Ibu Elisa mengendalikan kota mayoritas Muslim dengan kota non-Muslim, majority,
itu familiar dengan Islam atmosfer ya. Saya ambil contoh, kalau di Indonesia, taruhlah daerah kota-kota yang ada di Provinsi Aceh ya, itu mungkin lebih familiar dengan Islam atmosfer, tetapi belum tentu ya orang-orangnya yang mayoritas Muslim juga punya ekspektasi yang besar terhadap atmosfer itu. Di Bogor itu ada beberapa hotel ya yang menggunakan konsep syariah, tetapi kan agak sulit atmosfer kotanya. Ternyata daerah atau distrik atau kota itu punya peran penting di sisi pemerintah daerahnya, punya peran penting untuk menciptakan iklim itu. Nah, saya pengen tahu bagaimana keyakinan Ibu Elisa terhadap persoalan itu, sehingga penelitian Bu Elisa bisa kita terima dengan dengan lebih ajak ya. Mungkin karena tadi Pak Heru bisa interaktif, Prof. Irwan ya. Izin, Prof. Silakan. Oke, mungkin saya konfirmasi pertanyaannya dulu ya, maaf Pak Rizal. Jadi bagaimana saya memiliki keyakinan bahwa wisatawan Muslim, penduduk Muslim di destinasi yang Muslim seperti Aceh seperti itu ya? Jadi kan ini ada kota dengan mayoritas Muslim dan kota dengan mayoritas non Muslim. Kan kemudian dicek wisatawan yang berkunjung ke sana kan ya. Ada wisatawan Muslim, ada wisatawan non Muslim kan gitu ya. Terus dibandingkan ya. Judul besarnya adalah melihat ini kan ya, atmosfer Islamic atribut ya dalam destinasi wisata. Ya, jadi penelitian saya sebenarnya spesifik untuk untuk meneliti wisatawan Muslim saja, Pak Rizal. Jadi di sini sebenarnya 100% sampelnya adalah Muslim turis. Bukan yang berkunjung ke destinasi baik mayoritas non Muslim maupun mayoritas Muslim. Pernah ada nggak data informasi awal ya dari penelitian Bu Elisa bahwa ekspektasi turis Muslim terhadap Islamic environment ya di destinasi wisata? Oh ya, untuk itu mengenai ekspektasi wisatawan Muslim sendiri itu ada perbedaan yang mendasar antara ke destinasi mayoritas Muslim maupun non Muslim, di mana apabila wisatawan Muslim berkunjung pada destinasi mayoritas non Muslim, mereka akan menurunkan ekspektasi mereka terhadap ketersediaan atribut karena mereka tahu di destinasi non Muslim itu ketersediaan atribut memang lebih sulit ditemukan daripada di destinasi mayoritas Muslim seperti itu. Jadi kesimpulan saya, Bu Elisa, mungkin ya, jadi penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang tadi kita bahas ya. Jadi itu harus dimasukkan, kalau memang tidak dikontrol, tidak dikendalikan, mungkin jadi keterbatasan atau mungkin suggestion untuk penelitian mendatang. Kenapa terlalu luas dan terlalu mensimplifikasi situasi ya. Yang kedua adalah di awal tulisan manuskrip Bu Elisa itu banyak diskusi mengenai simetris asimetris. Saya tidak melihat di kesimpulan penelitian ada pembahasan ini. Bisa dijelaskan Bu Elisa? Tentang simetris asimetris, tentang simetris asimetris. Oke. Jadi sebenarnya pada bab awal itu saya menjelaskan bahwa dalam three-factor theory itu terdapat asumsi bahwa hubungan antara atribut dan kepuasan itu
tidak simetris dalam hal misalnya seperti atribut basic factor yang apabila dia semakin meningkat apabila tidak terpenuhi maka akan menurunkan kepuasan wisatawan, bahkan bisa berakibat sampai dissatisfaction. Apabila meningkat pun tidak sampai menyebabkan kepuasan. Begitu juga pada excitement factor asimetris, bahwa peningkatan excitement factor itu bisa berakibat pada peningkatan kepuasan, namun apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai membawa ke dissatisfaction. Di kesimpulan penelitian saya bahwa pada destinasi mayoritas non-muslim mengenai excitement factor itu terdukung semuanya, Pak, bahwa baik generik maupun islamik itu sesuai dengan teorinya dia mempengaruhi kepuasan wisatawan. Sedangkan untuk di sini apabila kita melihat proses dari disertasi sendiri, yang awalnya disertasi saya itu menggunakan tourist satisfaction dan dissatisfaction, karena pertimbangan dan uji literatur lagi, jadi yang dipakai cuma tourist satisfaction sebagai satu kontinum, seperti itu. Kalau menurut saya gini, Pak, saran saya, ya. Misalnya ya, kalau misalnya fenomena asimetrik semakin dikuatkan dari hasil penelitian ini, itu di state dengan tegas, kalau memang seperti itu ya. Ataukah mungkin hasilnya fenomena asimetris lembam dalam model penelitian ini, inersia, Pak, itu di state aja. Jadi Pak ada relevansinya dibanding dibahas di depan dengan cukup tajam, kemudian tidak dibahas dan tidak ada kaitannya ya dalam pembahasan. Mungkin itu akan lebih bagus ya. Baik. Demikian Prof. Irwan yang dua dari saya. Terima kasih Prof. Irwan. Terima kasih Pak Dr. Rizal. Selanjutnya kepada kopromotor 1, Ibu Gita Gayatri. Untuk kopromotor mohon tidak terlalu lama memberikan arahan dan penjelasan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudari Provenda, seperti para penguji yang lain, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian saudari sampai sejauh ini. Hanya ada satu hal yang mau saya highlight mengenai generalisasi dari hasil. Saudari dari penelitian saudari kan bahwa secara garis besar konsumen muslim atau customer muslim, turis muslim itu memikirkan atau mempertimbangkan beberapa atribut saat berwisata. Indonesia sendiri mungkin mentarget, kalau dilihat dari beberapa master plan dari Dinas Pariwisata, mentarget wisatawan-wisatawan asal Jazirah Arab. Tapi sebenarnya kalau dari riset yang dilakukan di sini, justru para Muslim dari Jazirah Arab itu sendiri tidak begitu memperhatikan mengenai halal haramnya, ataukah apakah destinasi tersebut Muslim friendly atau tidak. Bagi mereka berwisata berarti memang udah harus sacrifice, untuk sholatnya agak susah, mencari makanan halal agak susah gitu. Jadi mereka menganggap bahwa konteks Muslim friendly, ataupun kalau banyak sekarang bilang halal destination, itu hanyalah gimmick. Nah, bagi mereka halal haram itu hanya untuk makanan. Nah, menurut saudari, apakah sebenarnya pertemuan ini hanya berlaku di Asia, atau lebih khususnya hanya di Indonesian konteks? Karena yang digadang-gadang sebagai pasar, yaitu para turis dari Arab, Saudi Arab kah, atau Emirat kah, berbagai Arab, itu justru tidak memperhatikan hal ini sebagai hal penting. Mereka justru tidak melihat atribut-atribut ini menjadi sesuatu pertimbangan untuk berwisata. Jadi, apakah ini sebenarnya membuat skop dari penelitian saudari, generalisasinya menjadi agak terbatas pada konteks Indonesia atau Asia? Silakan. Ya, Ibu Gita Gayatri PhD, saya coba menjawab pertanyaan Ibu. Konteks penelitian disertasi saya ada non-Muslim dan
destinasi mayoritas Muslim. Kemudian tadi Ibu sempat sampaikan bahwa Muslim turis yang berasal dari Jazirah Arab mungkin tidak terlalu mempertimbangkan ketersediaan atribut. Sebenarnya bisa digeneralisasi, Bu, dalam disertasi ini juga bahwa sebetulnya dari hasil penelitian ini yang mayoritas respondennya juga berasal dari Indonesia, sekitar 70%. Kemudian juga dari luar negerinya yang paling banyak adalah Malaysia, itu sekitar 9,5%. Jadi hasil dari penelitian ini sendiri yang terbanyak Malaysia dan Indonesia tadi pun dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa memang atribut Islam yang berpengaruh itu bagi destinasi mayoritas non-Muslim hanya satu, yaitu excitement factor Islamik. Kemudian yang bagi mayoritas Muslim itu hanya basic factor Islamik, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa wisatawan-wisatawan baik dari Jazirah Arab maupun dari Malaysia, Indonesia, dan yang lainnya itu sebenarnya memang lebih berfokus pada atribut generik atau atribut umum yang ada di destinasi daripada atribut Islam yang ada di destinasinya, Bu. Seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Saudari Promovenda. Saya cukupkan pimpinan sidang. Terima kasih Bu Dr. Gita Gayatri. Saya kembali ke penguji, last but not least, Ibu Dr. T.S. Nibaltia. Silakan. Terima kasih Prof, pimpinan sidang. Ilisa, tidak terasa waktu sudah cukup lama berlalu ternyata ya. Ilisa sudah mau jadi mantan mahasiswa ya ternyata. Tapi izinkan saya masih bertanya, Ilisa. Saya masih penasaran tadi dengan pertanyaannya Prof. Fis. Jadi ini sebenarnya saya ingin tahu jawaban Ilisa. Sebenarnya konteks penelitian Ilisa ini seperti apa, ya? Karena kalau dilihat dari trifaktor model, harusnya gitu ya, basic berpengaruh ke kepuasan tinggi pada waktu kinerja rendah. Gitu kan ya? Yeah. Kemudian excitement berpengaruh pada waktu kinerja tinggi. Okay. Kemudian performance itu dia berpengaruh pada kepuasan secara simetris. So ini kayaknya tiga-tiganya ini mutually eksklusif itu. Satu pada kondisi kinerja tinggi, satu pada kondisi kinerja rendah, satu hubungannya simetris. Tapi penelitian Elisa tiga-tiganya signifikan berpengaruh pada yang Muslim gitu ya, kita ambil aja yang generik gitu ya. Nah, bisa nggak dijelaskan kenapa kok bisa terjadi tiga-tiganya barengan? Berarti kalau begitu kinerjanya sebenarnya seperti apa sih? Tinggi, rendah, atau bagaimana, Lis? Karena tiga-tiganya bekerja kan faktornya ya. Ya. Monggo satu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu Esni. Saya coba menjawab. Memang dari pengklasifikasian atribut dengan menggunakan importance grid itu sesuai dengan teorinya, mereka terklasifikasi menjadi basic, performance, dan excitement. Jadi beberapa atribut memang masuknya di basic factor, beberapa atribut masuk di performance, dan beberapa atribut masuk di excitement. Mungkin ambil contoh tadi yang seperti Ibu bilang, basic factor generic. Basic factor generic itu ada kebersihan, ada keamanan, ketersediaan informasi, dan ketersediaan transportasi lokal di situ. Menurut pengklasifikasian memang dia termasuk dalam basic factor generic, di mana itu merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh destinasi. Kemudian, namun setelah dilakukan pengujian, di sini hasilnya ternyata signifikan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan, seperti itu. Di sini yang dapat saya jelaskan bahwa wisatawan itu selain menganggap bahwa basic factor yang 4 atribut tadi misalnya, itu sebagai threshold untuk mencegah ketidakpuasan mereka, namun ternyata yang keempat faktor tadi itu juga memiliki performance yang lebih bagus gitu, lebih bagus daripada yang mereka expect, sehingga ternyata juga menurut hasil ini dia mempengaruhi kepuasan seperti itu. Oke, kalau saya boleh klarifikasi, yang dimaksud dengan kinerja itu adalah kinerja atribut ya?
Iya, kinerja atribut, Bu. Oke, tolong diperjelas ya. Itu kinerjanya adalah kinerja atribut, bukan kinerja dari capaian dari daerah tersebut atau kota tersebut. Ya, tolong ya diperjelas ya di disertasinya ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima Bu. kasih ya. Ya, terima kasih. Demikian, Prof. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Ibu Dr. Esni. Selanjutnya terakhir kembali saya persilakan kepada kopromotor 2 Ibu Dr. Sri Rahayu Hijrahati untuk memberikan mungkin arahan atau tanggapan atas disertasi Saudari Ilisa. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilisa, selamat ya sudah sampai pada garis finish sebentar lagi gitu. Pertanyaan saya adalah orang Muslim, saya mungkin sudah mengulang-ulang pertanyaan ini pada Ilisa, sebenarnya suka juga berkunjung ke non-Muslim majority countries. Ditanya mau ke Lebanon atau mau ke Eropa gitu ya, mau ke Inggris, pilih mana gitu, ke Inggris, Amerika, terlepas dari COVID yang merah banget, maunya ke Amerika gitu ya. Kenapa? Karena mereka mencari experience. Dari hasil riset Ilisa, itu sebenarnya non-Muslim majority country sebenarnya cukup diam saja atau perlu melakukan sesuatu untuk menarik wisatawan Muslim. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD. Saya coba jawab pertanyaan Ibu. Jadi betul sekali Ibu bahwa wisatawan Muslim itu kalau misalkan disuruh pilih ke destinasi mana, mungkin mereka akan lebih memilih untuk ke destinasi mayoritas non-Muslim, karena juga kalau dari segi pembagian klasifikasi non-Muslim dan Muslim destinasi itu sendiri, memang yang lebih banyak memang di non-Muslim majority. Jadi apa yang harus dilakukan oleh destinasi mayoritas non-Muslim? Kalau dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa semua faktor generik atau umum itu memang jadi perhatian utama bagi mereka wisatawan yang berkunjung ke destinasi non-Muslim. Jadi mereka tetap harus memperhatikan yang pertama tersedianya atribut-atribut umum ini dalam klasifikasi excitement factor dan performance factor. Terus kemudian dan satu yang harus diperhatikan bahwa yang mempengaruhi kepuasan secara positif itu ada salah satu dari atribut Islam yaitu excitement factor Islamik, Ibu. Jadi excitement factor Islamik ini bisa implikasinya adalah mereka bisa untuk berfokus atau berkonsentrasi pada excitement factor ini untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. Yang termasuk dalam excitement factor ini adalah atribut-atribut yang bisa menjadi surprise factor bagi mereka seperti itu. Jadi di samping tetap untuk menyediakan atribut-atribut umum yang memang jadi perhatian utama bagi wisatawan, juga harus memperhatikan adanya excitement factor Islamik ini. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Ketua Sidang, sudah cukup. Ya, waktu habis, saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih, Saudara. Tim penguji promosi Dokter UI akan meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya, dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi dokter ini, karena tim penguji promosi dokter akan kembali dalam waktu beberapa saat. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji promosi dokter untuk ke ruang yang sudah kami sediakan. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes.
For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEB UI has 3 departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEB UI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FEB to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEB UI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEB UI. Be part of FEB UI for a better future. FEB UI, massive campus with great people and unique local food. Tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudari Ilisa Fajriati dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan video kamera serta audionya. Kami persilakan tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ilisa Fajriati, kami telah mempelajari disertasi yang Saudari ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan Saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudari dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah Saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudari Ilisa Fajriati menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen, kekhususan manajemen pemasaran dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Ilisa Fajriati atas gelar yang Saudari peroleh. Selamat.
Selanjutnya, saya persilakan promotor Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Irwan. Saudara Dr. Ilisa Fajriati, juga Pak Zulfikar, suami tercinta dari Dr. Ilisa, Bapak M. Ideham dan Ibu Hajah Nur Khalisyah, orang tua dari Dr. Ilisa, serta Bapak Dr. Zoni Alfianur, kakak dari Dr. Ilisa, serta Bapak Ibu keluarga besar Dr. Ilisa yang saya hormati, dan para undangan dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita menyaksikan Dr. Ilisa menyampaikan konklusi penelitian dan menjawab sejumlah pertanyaan atau sanggahan terkait dengan konklusi yang diambilnya atau proses penelitian yang telah dijalankannya. Saya pada kesempatan ini tidak ingin menyimpulkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Dr. Ilisa, namun saya ingin mengapresiasi Dr. Ilisa karena pertama, dalam perjalanan studi S3 ini, Dr. Ilisa telah mendemonstrasikan tidak hanya kemampuan intelektual yang sangat baik, tetapi kemampuan fokus pada studi yang tinggi, jiwa yang selalu berjuang dan pantang menyerah dalam perjalanan S3-nya. Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Dr. Ilisa juga sesuai dengan salah satu pendapat seorang peneliti sosial ternama, Kurt Lewin, yaitu there is nothing more practical than a good theory. Dengan menggunakan responden yang beragama Islam dari beberapa negara untuk melihat bagaimana kepuasan mereka terbentuk di tujuan wisata yang penduduknya mayoritas beragama Islam dengan tujuan wisata yang penduduknya mayoritas tidak beragama Islam. Dalam hal ini terlihat bahwa tujuan wisata yang penduduknya mayoritas beragama Islam terdapat atribut fokus yang berbeda dengan yang bukan beragama Islam. Pemahaman yang baik mengenai ini dari segi bisnis akan membantu pengelola bisnis pariwisata di Indonesia dalam menerima wisatawan muslim berkunjung ke Indonesia dan membantu pengelola perjalanan wisata dalam negeri yang mengelola perjalanan ke luar negeri bagi turis Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan latar belakang Dr. Ilisa. Ia adalah putri bungsu dari dua bersaudara dari orang tua Bapak H.M. Ideham dan Ibu Hajah Nur Khalisyah. Dr. Ilisa yang bersuamikan Pak Zulfikar lahir di Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, karena wanita saya sebut beberapa waktu yang lalu saja, ya, dan telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di Kota Banjarmasin tersebut. Setelah lulus SMA, maka Dr. Ilisa menjadi mahasiswa UI yang sejati, karena pendidikan tinggi dari D3, S1, S2, dan kini S3 semuanya dilakukan di Universitas Indonesia. Jadi ia melewati 4 kali tes masuk ke dalam Universitas Indonesia, 4 kali masa perkuliahan di Universitas Indonesia, dan 4 kali membuat tugas akhir, ya, serta 4 kali memakai toga yang semuanya di bawah Universitas Indonesia. Mungkin yang agak berbeda tahun ini adalah mengalami ujian promosi online dan mungkin juga wisuda online. Mungkin Prof. Irwan yang juga sebagai Kaprodi di PPM bisa menyampaikan hal ini ke UI, karena saya rasa jarang sekali yang punya latar belakang seperti ini. Perjalanan doktoral dari saudara Dr. Ilisa diselesaikan kurang lebih dalam 9 semester, ya, 4,5 tahun. Perjalanan ini mungkin cukup berat mengingat jumlah mahasiswa di angkatannya pada saat diterima hanya 3 orang, dan kemudian 1 orang memutuskan untuk tidak melanjutkan setelah 1 semester. Tentu dengan hanya 2 orang mahasiswa, maka tugas kelas dan jumlah presentasi cenderung meningkat. Maka saya ingin mengapresiasi juga ketabahan Dr. Ilisa dan rekannya, Bu Sinta, ya, dalam melakukan perjalanan S3 ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa paper akademik yang harus dipublikasi di jurnal internasional telah disubmit atau dikirim dan diterima di jurnal Helion yang merupakan suatu jurnal Q1 atau top tier di list jurnal internasional bereputasi. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, baik sebagai tim promotor, kebanggaan bagi
program studi, dan juga kebanggaan dan sumber motivasi bagi teman-teman seperjuangan S3, khususnya di konsentrasi pemasaran maupun di konsentrasi lainnya. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dalam mencapai kelulusan perjalanan S3 ini, Dr. Ilisa mendapatkan IPK 3,82. Ya. Sesungguhnya ini harusnya bisa masuk kategori cum laude, tetapi karena ada peraturan di UI yang mengharuskan cum laude dicapai dalam jumlah semester yang lebih sedikit, maka tidak memenuhi kategori cum laude. Tetapi saya rasa ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Apalagi jarang sekali seseorang yang menyelesaikan S3 ditanya berapa lama selesai S3-nya. Tapi yang ditanya adalah apa yang ditelitinya. Mengingat keberhasilan Dr. Ilisa dalam menyelesaikan studi S3 tidak terlepas dari dukungan keluarga, maka pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada kedua orang tua daripada Dr. Ilisa. Saya yakin bahwa peran kedua orang tua telah memberikan bekal dan motivasi yang sangat kuat pada Dr. Ilisa untuk menyelesaikan pendidikan S3. Ini juga jelas terlihat kalau kita melihat bahwa kakak dari Dr. Ilisa, Dr. Soni Alfianur, juga menyelesaikan pendidikan S3-nya. Karena itu, izinkan saya mengucapkan selamat pada keluarga Dr. Ilisa atas keberhasilan mengantarkan Dr. Ilisa ke jenjang pendidikan tinggi ini. Dr. Ilisa, dengan berakhirnya studi S3 saudara, maka kami sampaikan selamat atas keberhasilan saudara ini. Saat ini saudari telah menjadi seorang scholar dalam arti yang sesungguhnya. Seorang scholar adalah seorang yang berusaha belajar terus-menerus karena memahami keterbatasan dari pengetahuan yang dimilikinya. Seorang scholar adalah orang yang rendah hati karena menyadari keterbatasan yang dimilikinya dan menyadari bahwa keterbatasan itu tidak dimiliki hanya oleh pencipta alam semesta dan segala isinya ini. Karenanya masukan terakhir yang dapat kami berikan kepada saudari adalah berkayalah dengan menggunakan hati nurani saudari, junjung tinggi alma mater saudari, dan bekerjalah selalu dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, sebagai promotor saudari, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua rekan saya, co-promotor saudara, Ibu Gita Gayatri, PhD, dan Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD. Keduanya telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan luar biasa dalam mendukung penyelesaian disertasi saudari. Juga terima kasih kepada tim penguji saudari yang diketuai oleh Profesor Firmansyah, beranggotakan Bapak Dr. Rizal Edi Halim, Bapak Dr. Ignatius Heruwasto, Ibu Dr. Tengku Esti Barkiah, dan Bapak Dr. Asnan Furinto, yang selama dalam proses persidangan, mulai dari ujian proposal dan SHP, telah memberikan banyak pertanyaan dan kritik yang pada akhirnya hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari disertasi yang saudari tulis. Terima kasih khusus juga saya ingin sampaikan kepada Ibu Dr. Viverita yang sempat menjadi berada di dalam tim promotor di awal proses studi penyelesaian disertasi saudari. Terima kasih kepada Bu Viverita yang telah menunjukkan waktu dan kesungguhan dalam membimbing Dr. Ilisa. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua meluangkan waktu dan menghadiri acara promosi Dr. Ilisa Fajriati di awal Agustus 2020 ini dan di tengah pandemi yang melanda negara kita yang tercinta. Serta mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Ilisa Fajriati untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra, yang terhormat Promotor Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, yang terhormat Kopromotor Ibu Gita Gayatri, PhD, Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD, yang terhormat Bapak Ibu Penguji, Prof. Firmansyah, PhD, Ibu Dr. Tengku Esni Balkiah,
Bapak Dr. Asnan Furinto, Bapak Dr. Ignatius Herwasto, Bapak Dr. Rizal Edi Halim, yang terhormat seluruh tamu undangan yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada promosi online ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi dan seluruh rangkaian studi S3 pada hari ini. Menempuh pendidikan S3 merupakan suatu perjalanan yang sangat kaya akan pengalaman, merupakan proses pendewasaan dan di sisi lain bukan merupakan sesuatu yang dapat dibilang mudah untuk saya. Hampir setiap tahapan yang dilalui memberikan tantangan dan hambatan tersendiri yang menuntut kesabaran dan ketekunan untuk dapat melaluinya. Perjalanan untuk akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor ini merupakan perjalanan yang panjang. Bukan hanya butuh kecerdasan untuk melaluinya, namun juga tekad dan mental yang kuat serta persistensi. Saya sempat berpikir bahwa ujian mental lah yang terberat yang harus dilalui pada proses ini, dan musuh terberat yang harus saya dapat kalahkan adalah ketakutan yang ada dalam diri saya sendiri. Sama seperti umumnya mahasiswa S3 yang sempat menjalani jatuh bangun untuk sampai di garis finish, saya pun mengalami hal yang sama. Ada saat di mana saya merasa perjalanan yang ditempuh ini begitu berat, dan kadang terpikir apakah saya bisa sampai pada garis akhir. Ada saat di mana menulis satu paragraf pun terasa sangat sulit, dan tidak tahu harus melakukan apa. Alhamdulillah, saat ini semua sudah terlewati. Allah yang Maha Kuasa memberikan jalan terbaik dengan jalannya sendiri, di waktu yang tepat dan bahkan terkadang dengan cara yang belum bisa kita pahami. Sampai akhirnya saya bisa membacakan sambutan ini hari ini dengan kondisi yang sebenarnya tidak pernah terbayangkan oleh saya, yaitu promosi online di saat pandemi COVID. Namun saya yakin dari semua kejadian yang ada terdapat sisi positif yang dapat diambil. Mungkin saya menjadi salah satu dari sedikit orang yang akhirnya menjadi saksi bagaimana promosi dilakukan di tengah pandemi yang sekarang ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung, memberikan semangat, dan mendoakan saya sampai akhirnya disertasi dan studi S3 ini dapat terselesaikan dengan baik. Ungkapan rasa terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Adi Zakaria Afif selaku promotor pada disertasi saya. Terima kasih banyak yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan, masukan, motivasi, dan juga kesabaran yang Prof berikan secara terus-menerus selama proses penulisan disertasi ini. Prof selalu memberikan saya semangat dan meyakinkan bahwa saya pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Dan hal itu sangat berarti untuk saya. Optimisme yang Prof ajarkan akan saya ingat selalu. Terima kasih juga untuk selalu rendah hati, bijaksana, dan mengayomi saya, Prof. Semoga Allah membalas Profesor dengan segala kebaikan. Untuk Ibu Gita Gayatri, PhD, selaku kopromotor 1, terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih untuk terus memotivasi saya, bahkan di saat saya berada pada masa-masa sulit selama penulisan disertasi ini. Walaupun terhalang jarak yang jauh, namun Ibu secara profesional tetap dapat membuat bimbingan berjalan seperti yang seharusnya. Kritik yang tajam dan detail yang biasa Ibu berikan dan membuat saya lebih berhati-hati dan menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Semoga kebaikan Ibu mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD, selaku kopromotor 2, terima kasih banyak untuk seluruh waktu yang Ibu luangkan untuk membimbing saya. Segala masukan, saran yang Ibu berikan sangat berharga dan berwawasan luas. Cara berdiskusi yang ringan namun on point memberikan semangat pada saya untuk segera dapat menyelesaikan tahap demi tahap disertasi ini. Saya juga sangat berterima kasih atas bimbingan Ibu dalam publikasi jurnal saya. Pengalaman dan bantuan Ibu telah mengantarkan saya untuk dapat melalui tahap publikasi dengan waktu yang relatif singkat dan hasil yang memuaskan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk Ibu. Prof. Firmansyah, PhD, selaku Ketua Tim Penguji, Ibu Dr. Tengku Esni Balkiah, Bapak Dr. Asnan Furinto, Bapak Dr. Ignatius Herwasto, Bapak Dr. Rizal Edi Halim, dan juga Ibu Hani Nasution, PhD, yang sempat menjadi penguji saya. Terima kasih banyak atas segala arahan dan masukan yang Bapak dan Ibu berikan untuk perbaikan disertasi saya. Arahan dan masukan tersebut semakin membuka wawasan dan pemahaman saya sehingga dapat menambah nilai yang ada pada disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan balasan yang terbaik. Ibu Viverita, PhD, terima kasih atas segala bimbingan dan dukungan Ibu sebagai promotor saya dari awal penulisan disertasi hingga dapat menyelesaikan ujian proposal dengan baik. Kemudian untuk
Bapak Dr. Setio Hariwijanto, terima kasih banyak atas bimbingan dan kesabaran Bapak dalam mengajari saya juga mengenai metodologi dan pengolahan data. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Seluruh pengajar PPIM, FEB UI, dan Prof. Irwan, terima kasih banyak karena memberikan ilmu yang tidak ternilai selama saya berada dalam masa perkuliahan. Dan khususnya juga untuk Bapak Dr. Nurdin Sobari, beliau adalah pembimbing tesis saya waktu di MM, dan beliau juga yang memberi rekomendasi saya untuk mendaftar di S3 PPIM ini. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk seluruh staf PPIM, Mbak Devi, Mas Wisnu, Pak Herman, dan yang lainnya yang membantu kelancaran perkuliahan saya. Semoga Allah membalas semuanya dengan segala kebaikan. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Gusti Irhamni, Rektor Bapak Profesor Abdul Malik PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Farida Yulianti MM, beserta seluruh staf Uniska Banjarmasin, dan seluruh jajaran Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Rohana Faridah MM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu. Semoga ke depannya saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk kemajuan pendidikan di daerah tercinta. Orang tua saya, papi dan mami, semua keberhasilan studi ini saya persembahkan untuk mereka berdua. Mereka lah orang yang terus mendorong saya sampai pada pencapaian ini. Papi adalah orang yang ada di garis depan untuk memastikan anak-anaknya bisa sampai pendidikan tertinggi dan selalu support saya bahwa saya bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Mami salah satu orang yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya dan selalu ada. Tidak pernah meninggalkan bahkan di saat titik terendah saya. Saya tahu apapun yang saya lakukan tidak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan orang tua saya. Hari ini saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan moral maupun finansial, dan terima kasih telah mengantarkan saya pada pencapaian ini. Bekal yang mereka berikan sudah lebih dari cukup, dan saatnya mulai sekarang. Insya Allah saya akan terus mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk selalu berbagi ilmu dan yang saya dapat kepada orang lain. Untuk mertua saya, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya juga untuk pengertian dan dukungannya selama saya berkuliah di S3 ini. Doa terbaik untuk mereka semua. Untuk suami saya, Abang Fikar, mungkin lebih dari ucapan terima kasih yang harus saya sampaikan atas kesabaran dan pengertian yang luar biasa selama ini. Kesabaran untuk menghadapi keluh kesah saya, mood swing, dan segala keterbatasan saya. Dukungan yang diberikan terus-menerus dengan berbagai macam cara, tidak hanya motivasi, namun juga teman diskusi terbaik yang dapat memberikan pandangan dan masukan yang sangat membantu saya selama masa kuliah ini. Di saat saya merasa patah semangat, saat itu pula Abang meyakinkan saya untuk dapat melalui semuanya dan juga selalu menjadi pendengar terbaik untuk segala macam masalah yang saya hadapi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk waktu yang mungkin sangat berkurang karena seringkali disibukkan dengan berbagai macam kewajiban yang harus diselesaikan. Keberhasilan pendidikan ini tidak lepas dari dukungan yang Abang selalu berikan. Untuk kakak saya, Zoni Alfianor, untuk Ayi, Ayu, Tante Narti, Om Daniel, Kasiah, dan beserta seluruh keluarga, serta teman dan kerabat. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang diberikan. Semua itu sangat berharga bagi saya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kita semua. Teman-teman perjuangan, khususnya Ibu Sinta, terima kasih untuk kebersamaannya dan telah menjadi teman yang baik, yang selalu berbagi, berkeluh kesah, dan saling menyemangati selama masa perkuliahan ini. Ibu merupakan teman satu-satunya saya dari angkatan saya yang bertahan hingga di garis akhir ini. Pak Agus, Pak Irfan, Mas Adi, Mbak Fatimah, Pak Budi, Mbak Fitri, Ibu Riana, dan semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terus berjuang bahkan setelah selesai dari sini. Semoga silaturahmi kita tetap terus berjalan. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan untuk saya. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin saya perbuat selama perkuliahan di PPIM FEB UI ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Dr. Ilisa Fajriati adalah Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-285. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Ilisa Fajriati atas gelar yang saudari peroleh.
Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Akhir kata kami ucapkan selamat siang. Dan untuk para audiens, kami persilakan untuk memberikan ucapan langsung kepada Dr. Elisa dengan membuka kamera dan audionya. Untuk para tim penguji promosi dokter, boleh silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi dokter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami persilakan para tamu undangan bisa mengucapkan secara langsung dengan online, mengaktifkan video, kamera, dan audionya. Bapak dan Ibu, tim penguji, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Devi. Selamat Elisa, selamat Terima kasih. Iya, alhamdulillah Elisa, selamat ya. Keluarga Ibu Elisa yang tadi sempat nonton satu ruangan ya Bu ya, boleh silakan untuk di shoot Mas Aryo biar langsung Bapak atau Ibu dosen melihat keluarganya yang di satu ruangan. Iya. Selamat. Halo. Ya, ini keluarga Ibu Elisa ya, ini Prof Adi. Keluarga Elisa. Iya, semuanya Ibu, keluarga ini. Salam untuk semua Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat atas kelulusan Elisa. Iya, terima kasih Bu. Prof Adi mungkin, Prof Adi mewakili kami. Ya, kami mengucapkan selamat ya kepada keluarga besar Saudari Dr. Elisa ya. Orang tua ada di sini ya? Terima kasih. Ada Papi. Telah mendukung Elisa sangat baik ya proses ini sehingga ya bisa berjalan dengan lancar lah ya. Kita juga bangga dengan pencapaian Elisa ya. Amin. Selamat untuk keluarga, sekali lagi selamat dan kami yakin akan kontribusi besar ke Banjarmasin dan sekelilingnya. Ya. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Bisa, selamat ya sekali lagi. Ya, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Akhirnya selesai, Pak Setio. Oke, baik. Kami pamit dulu kalau gitu ya, Elisa. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Elisa ada Mbak Hani itu di situ. Oh iya, Assalamualaikum Pak Ari. Pak Setio. Pak Setio. Silakan Pak Setio. Bu Elisa ada Pak Setio ya. Terima kasih Pak Setio. Pak Setio, terima kasih banyak Pak Setio. Iya, ada cucu. Terima kasih banyak Pak Setio untuk bimbingannya. Ya, sama-sama ya Ica. Akhirnya ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Isa, salam dari jauh dari Melbourne. Selamat ya, congratulations. Masya Allah. Ibu Hani ya Bu. Iya, semoga ilmu terima kasih banyak. Akhirat ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Ibu dari Melbourne jauh sekali. Terima kasih banyak Ibu udah menyaksikan promosi saya. Saya ikuti dari awal, Masya Allah ilmunya. Selamat berjuang terus ya di akademiknya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ibu Mbak Hani. Terima kasih. Mbak Hani, makasih banget Mbak Hani. Makasih datang dari awal sampai akhir. Makasih Mbak Hani. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sukses terus, keep in touch ya. Ya, terima kasih. Insya Allah. Ada Pak Nurdin Bu. Nurdin Sobari. Pak Nurdin, apa kabar Pak Nurdin? Baik, alhamdulillah. Pak Nurdin, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Selamat Ica. Iya, sukses ya. Terima kasih banyak. Selamat buat keluarga besar juga. Iya, terima kasih ya Pak udah mendukung saya, udah merekomendasikan saya ke sini. Terima kasih banyak. Ya. Udah lega ya Elisa? Udah bener lega ya? Udah Bu. Udah lemes saya Bu. Ya ampun, Ibu Gita. Terima kasih banyak semuanya. Baik. Iya. Kita pamit ya Mbak Devi. Ibu